Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suli selaku Kepala SDN Sumende 3 akan memaparkan video pembelajaran saya di waktu pandemi. Untuk materi pembelajaran yaitu tentang pernapasan. Jadi dalam waktu proses pembelajaran dengan jarak jauh, anak diberi materi tentang pernapasan dan kami untuk sebelum ke konten, jadi kami mengkontekskan materi-materi yang akan dibahas, kami kontekskan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga peserta didik mampu menjelaskan, mengalami, menganalisa apa itu tentang pernapasan. Nah itu mengkontekskan materi, konten itu kadang kita sering lupa sehingga nanti anak kadang bingung. Jadi sebelum ke konten, mengkontekskan sesuatu yang ada terjadi di lingkungan anak-anak, lebih ke nanti kontennya, ke materi. Nah itu jadi semua anak mengalami sendiri. Salah satu contoh tentang anak-anak terjadi flu atau mengalami sesak napas. Nah itu jadi kami tanya satu-satu apa. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak belajar dari rumah dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, ayo mari kita berdoa bersama-sama dari rumah. Sebelumnya Ibu bertanya, apakah anak-anak pernah mengalami flu? Atau orang tua kakak mengalami flu? Oh pernah. Oh tidak, alhamdulillah. Nah kalau sedang flu kayak apa rasanya yang dirasakan, yang anak-anak rasakan pada waktu sedang mengalami flu? Ayo, Intan. Oh, hidung tersumbat. Kemudian siapa lagi yang mengalami flu? Sesak napas, Bu. Oh iya, betul. Siapa lagi? Oh iya, hidung buntu, Bu. Oh iya. Nah, semua yang pernah flu mengalami seperti itu tadi, sesak napas, hidung tersumbat dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang anak-anak atau ibu, ayah atau kakak yang dilakukan pada waktu sedang flu? Ayo apa? Coba pikirkan. Oh ke dokter. Oke. Oh ada yang minum jamu? Ya, yang bisa minum jamu silakan. Yang jelas diobati agar flu-nya sembuh supaya apa? Oh pintar, pernapasannya tidak ada gangguan. Nah pintar. Nah sekarang ayo coba, apa yang akan kita bahas? Yo ya pintar. Sistem pernapasan makhluk hidup. Sebelumnya pernah membahas makhluk hidup. Yang kita katakan makhluk hidup itu apa? Ya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, pintar. Nah di sini ada gambar manusia, kemudian dan hewan yang akan kita bahas. Manusia dan hewan. Di sini saya menampilkan beberapa video menjelaskan tentang anak-anak melihat video pembelajaran. Di situ anak-anak nanti melihat, kemudian menganalisa sendiri, menjelaskan dan mengaitkan apapun hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Misalnya ada ayam, ada burung, ada hewan melata, misalnya ada di sini banyak biawak. Nah itu nanti anak-anak bisa melihat kayak apa cara pernapasan pada binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Ayo anak-anak perhatikan, ini amatilah yang Ibu tampilkan. Kemudian pernapasan pada ikan adalah insang. Model pernapasan pada ikan adalah insang. Setiap insang terdiri dari lengkung insang yang bertulang, sebaris sisir insang, dan dua baris filamen insang yang lembut.
Lengkung insang berfungsi untuk menyatukan filamen. Susu insang berfungsi untuk mencegah benda keras yang dapat merusak filamen insang. Filamen insang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Setiap lembaran insang terdiri dari satu pasang filamen dan setiap filamen mengandung lamella. Oleh karena ikan lele, nila, dan gurame merupakan ikan bertulang sejati, maka insang ketiga ikan tersebut ditutupi oleh operkulum. Air memiliki viskositas dan densitas yang lebih tinggi daripada udara, dan kandungan oksigen dalam air lebih rendah daripada udara. Air masuk ke dalam mulut insang, kemudian dialirkan menuju arkus insang, dan kemudian keluar. Pertukaran udara terjadi pada filamen insang. Di dalam insang, aliran air dan darah saling berlawanan. Darah mengalir melalui lamella dari posterior ke anterior, sedangkan air mengalir melalui lamella dari anterior ke posterior. Counter current system memfasilitasi difusi oksigen dari air ke dalam darah karena adanya perbedaan tekanan parsial melewati sepanjang lamella. Ketika darah dan air mengalir dalam arah yang sama atau flow current system, maka oksigen akan berdifusi dalam jumlah yang banyak. Tetapi efisiensinya akan berkurang ketika benda mencapai posisi tangan. Dan itulah mengapa ikan menggunakan counter current system. Beginilah mekanisme pernapasan pada ikan. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang melalui mulut. Ketika inilah gerakan operkulum akan memperbesar rongga mulut. Oksigen kemudian diikat oleh darah dan dibawa ke jaringan tubuh. Pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah akan bermuara ke insang, dan karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan oleh insang lewat operkulum. Nah, tadi sudah mengamati video tentang pernapasan pada ikan. Coba masing-masing kelompok mengerjakan apa yang diamati. Baru nanti kita bahas bersama. Nah, di situ kami mengharapkan anak-anak nanti menjelaskannya setelah melihat video pembelajaran. Anak menjelaskan sesuai dengan persepsinya sendiri, sesuai dengan apa yang dilihat sendiri. Jadi kami nanti menilai sesuai dengan apa yang anak-anak sampaikan di nanti di LKPD. Nah, setelah nanti melihat video-video pembelajaran itu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan anak-anak, tugas anak-anak itu nanti berdasarkan kemampuannya dari yang siswa upper, middle, dan lower itu nanti menjelaskan nanti sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ayo kita bahas bersama-sama apa yang kalian amati, catat, dan di situ ada soal-soal yang dijawab. Silakan kelompok Sulaiman. Oke. Kelompok Ibrahim. Bagus. Kelompok ada? Bagus. Kelompok Ismail? Nah, bagus semuanya. Terima kasih anak-anak yang telah mengamati dari hasil tayangan tadi bahwa pernapasan pada ikan itu prosesnya seperti itu. Dan soal-soal yang itu tadi nanti mohon dikirim per kelompok ke grup WhatsApp, ya, ke grup WhatsApp. Nanti ibu nilai kelompok dan nilai ibu. Nah, coba apa yang kita pelajari hari ini tadi? Atau ini bukan per kelompok, individu, nanti ada tambahan nilai. Oh iya, bagus, Ilham, luar biasa. Nah, jadi
yang kita bahas tadi, proses pernapasan pada makhluk hidup. Baru kita bahas manusia dan ikan. Nah, kemudian anak-anak, dengan kondisi seperti ini, anak-anak harus tetap menjaga kondisi bahwa di rumah harus selalu menjaga kesehatan. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu ingat dan jangan lupa selalu berdoa, ya. Terima kasih. Mohon tugas dari ibu dikerjakan. Kalau nggak paham bisa tanya, bisa chat ibu pribadi atau bisa tanya kawan dan tanya dalam kelompok-kelompok yang lain, atau bisa mencari di Google, di buku. Tolong anak-anak banyak-banyak membaca. Oke? Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan selalu semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Amin. Ibu akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sebagai guru tidak akan menjudgment bahwa anak si A itu salah, si B salah, tidak. Jadi karena persepsi anak bermacam-macam, nanti kami juga mengaitkan dengan kemampuan anak itu menjelaskannya, dan anak menjelaskan itu berdasarkan persepsinya sendiri dan melihat kondisi di hewan-hewan di sekitarnya. Nah itu, jadi LKPD yang nanti kami berikan itu nanti berbeda-beda dari anak yang high, nanti yang middle, dan anak yang berbeda-beda dan persepsi masing-masing. Tapi kami mengharapkan anak-anak itu semua dapat menjelaskan, memahami, menganalisa apapun yang ada, hewan-hewan yang ada di video pembelajaran maupun ada di lingkungan sekitar. Nah, mudah-mudahan dari pembelajaran yang meskipun dengan jarak jauh, anak-anak bisa memahami yang menjelaskan sesuai dengan kemampuan anak, dan diharapkan nanti bisa menyelesaikan tugas tujuan yang ingin dicapai. Nah ini, dan mudah-mudahan anak-anak tidak berhenti di sini. Terus anak-anak menggali penjelasan-penjelasan apapun yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga nanti baik di hewan, baik kita sebagai manusia, kemudian tumbuhan, kayak apa cara-cara pernapasan makhluk hidup yang lainnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa memacu anak untuk belajar lebih giat lagi dan tujuan kita tercapai. Terima kasih, mudah-mudahan proses pembelajaran yang singkat yang kami berikan ke anak tercapai. Salah kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.